Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Pratistri. Nama saya Aidi Katama. Saya Nurhasmi. Saya Neta Ibrahim. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi video kami tentang tanggung jawab perusahaan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pengertian perusahaan dan tanggung jawab perusahaan. Perusahaan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan ialah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja, serta berkedudukan di wilayah Republik Indonesia untuk memperoleh keuntungan. Selanjutnya, pengertian perusahaan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan ialah setiap bentuk usaha yang menjalankan suatu kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh perorangan ataupun badan usaha yang berbentuk badan hukum ataupun bukan berbadan hukum yang berkedudukan di negara Republik Indonesia. Dan yang terakhir adalah pengertian tanggung jawab perusahaan. Tanggung jawab perusahaan adalah suatu bentuk tanggung jawab perusahaan secara sosial terhadap pemangku kepentingan dalam suatu perusahaan. Jenis-jenis tanggung jawab perusahaan. Yang pertama adalah tanggung jawab ekonomi. Para pemegang saham atau stakeholders dalam bentuk pengelolaan perusahaan yang menghasilkan laba tersebut, sebagian diantaranya akan dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen dan sebagian labanya akan menjadi laba ditahan untuk suatu perusahaan. Lalu yang kedua adalah tanggung jawab hukum. Perusahaan korporasi didirikan untuk mendapatkan laba, dan perusahaan juga harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku sebagai tanggung jawab perusahaan. Misalnya, seperti perusahaan yang menghasilkan limbah cair harus memiliki instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL, dan pemerintah menetapkan sanksi bagi perusahaan yang melanggar berupa dengan denda atau pidana kurungan. Yang ketiga adalah tanggung jawab sosial. Kegiatan tanggung jawab sosial merupakan komitmen perusahaan secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas dan bukan aktivitas bisnis yang berhubungan dengan undang-undang. Tanggung jawab sosial ini terdiri dari 4. Yang pertama itu adalah tanggung jawab sosial kepada konsumen. Contohnya, memberikan harga yang sesuai dengan kualitas barang, lalu produk yang dijual dijamin sehat dan tidak memberikan efek negatif bagi kesehatan konsumennya. Lalu contohnya lagi, memberikan diskon dan garansi pada produk yang dijual. Yang kedua adalah tanggung jawab sosial kepada karyawan. Contohnya, memberikan gaji yang sesuai dengan jam kerja. Lalu contoh yang kedua, memberikan asuransi kesehatan kepada pegawai. Lalu bisa juga dengan menaikkan gaji sesuai dengan inflasi. Yang ketiga adalah tanggung jawab sosial kepada pemegang saham, yaitu contohnya memberikan laporan keuangan yang transparan, lalu tidak menggelapkan hasil keuntungan perusahaan para pemegang saham. Yang keempat adalah tanggung jawab sosial kepada lingkungan. Contohnya, membuang limbah perusahaan dengan metode yang benar sehingga tidak mencemari lingkungan sekitar. Demikian penjelasan tentang jenis-jenis tanggung jawab perusahaan dari saya. Tanggung jawab sekutu atau liability berarti kewajiban mengganti kerugian apabila perserikatan yang telah dijanjikan itu tidak ditunaikan, sehingga jika benar-benar tidak dilaksanakan, maka orang atau serikat harus mempertanggungjawabkan, bahkan dapat digugat untuk melakukan prestasinya. Berdasarkan pasal 1642 sampai 1645 KUH Perdata
tanggung jawab sekutu dalam persekutuan itu sebagai berikut. 1. Bila seorang sekutu melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga, maka sekutu yang bersangkutan sajalah yang bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan hukum dengan pihak ketiga itu, walaupun ia mengatakan bahwa dia berbuat untuk kepentingan persekutuan. 2. Perbuatan tadi baru mengikat sekutu yang lain apabila nyata-nyata ada surat kuasa dari sekutu yang lain dan hasil dari perbuatannya dan keuntungannya itu telah nyata-nyata dinikmatin oleh persekutuan. 3. Apabila beberapa orang sekutu persekutuan perdata melakukan hubungan dengan pihak ketiga, maka persekutuan dapat mempertanggungjawabkan itu dengan sama rata, walaupun pemasukan masing-masing itu tidak sama, kecuali ada perjanjian dari pihak ketiga dengan tegas menetapkan imbang masing-masing sekutu untuk mempertanggungjawabkan sesuai dengan perjanjian itu. Nah, apabila sekutu persekutuan perdata melakukan hubungan dengan pihak ketiga atas nama persekutuan, maka persekutuan dapat menggugatnya. Selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai tanggung jawab hukum perusahaan. Di tanggung jawab hukum perusahaan ini terdiri dari tanggung jawab secara perdata dan tanggung jawab secara pidana. Tanggung jawab hukum secara perdata ini timbul akibat yang pertama itu adanya perikatan atau kontrak, yang kedua adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan terbatas, dan yang ketiga adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawan perseroan terbatas. Yang pertama ini adanya perikatan atau kontrak ini apabila perusahaan cedera janji atau prestasi, maka perusahaan dapat dikatakan sebagai pelanggaran kontrak dan dapat dituntut untuk melakukan kewajibannya serta membayar biaya termasuk ganti rugi yang timbul beserta bunganya jika adalah sesuai dengan pasal 1234 KUH Perdata. Begitu juga sebaliknya apabila ada pihak lain yang melakukan prestasi dengan perusahaan. Yang kedua adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan terbatas ini, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh perseroan adalah perbuatan yang dilakukan oleh direksi selaku alter ego perseroan terbatas sesuai dengan UPT. Apabila perbuatan tersebut tidak mengandung ultra vires dan dilakukan untuk dan atas nama perusahaan, maka perbuatan direksi tersebut adalah perbuatan perseroan. Bila perbuatan tersebut ternyata melanggar hukum dan merugikan orang atau badan hukum lain, perseroan wajib mengganti kerugian tersebut dan bukan pribadi direksi. Yang ketiga adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawan perseroan terbatas sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1367 KUH Perdata menetapkan asas respondeat superior yang berarti atasan bertanggung jawab atas perbuatan bawahan selama itu dilakukan dalam lingkup urusan pekerjaan yang ditetapkan dan merugikan bagi pihak lain.